Assalamualaikum seluruh. Semoga kalian semua sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan diperlancar rezekinya. Di sini Mimin bakal menceritakan dari alur cerita film yang berjudul Badrem. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu seluruh, agar Mimin lebih semangat lagi untuk upload video setiap harinya. Oke, thanks. Kuy, lanjut. Film ini berlatar belakang tentang kisah cinta yang terlalu mencintai. Cinta yang kadang tersesat dalam menemukan kebenaran. Seperti Sersan Mayor TB yang mendidik anak-anaknya layaknya pasukan tempur karena cintanya yang luar biasa kepada mereka. Maka ketika Ronggur, anak sulungnya menjadi pemberontak dalam keluarga, terjadilah konflik mendalam antara ayah dan anak. Ronggur yang sesungguhnya mewarisi tabiat keras ayahnya menemukan cinta dalam diri Andini, seorang wanita Jawa yang berbeda agama. Film ini adalah tentang mimpi Sersan Mayor TB yang ingin hidup tenang dan damai mengandalkan uang pensiun tentara dan memilih pulang untuk membangun kampung halamannya. Tapi Ronggur menolak. Ia ingin membuktikan bahwa selama ini ayahnya salah memilih jalan hidup. Dengan penuh siasat, Ronggur menjelma menjadi pentolan mafia narkoba dan merebut Andini dari orang tuanya yang tak merestui hubungan mereka. Pada suatu malam, Ronggur pun pergi meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Ronggur bertemu pujaan hatinya, yaitu Andini. Namun pada saat Ronggur bertemu Andini, Ronggur merasa kurang senang pada saat melihat si pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian Ronggur pergi untuk menuju ke rumah temannya. Sesampainya di rumah temannya yang bernama Tommy, namun ternyata rumah tersebut sudah disita. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Tommy tersebut itu datang untuk mengambil foto ibunya yang tertinggal di rumah besar tersebut. Dan di situ Ronggur kebetulan bertemu dengan Tommy. Singkat cerita, Ronggur diajak Tommy ke rumah yang sekarang ditempati Tommy dan adik-adiknya. Ronggur pun bekerja sebagai supir taksi yang dimana diajak oleh Tommy. Pada saat Ronggur pulang ke rumah Tommy habis narik tumpangan taksinya, Ronggur kaget bahwa di rumah Tommy ada Andini, di mana Andini bercerita bahwa dirinya ada di rumah Tommy, dan akhirnya pada malam itu pun Ronggur dan Andini bersatu kembali. Keesokan malam, Ronggur mencari penumpang dan pada akhirnya mendapatkan penumpang 3 orang berjas keren. Di situ Ronggur melarang penumpang tersebut untuk tidak merokok di dalam taksinya, di mana si penumpang belakang bisa dibilang itu bosnya. Dia berpikir bahwa supir taksi ini mempunyai nyali besar dan pemberani. Dan akhirnya Ronggur pun sampai mengantarkan 3 orang berjas keren tersebut. Setelah sampai tujuan, 3 orang berjas ini memberikan job untuk mengambil pesanan kue untuk besok malam. Dan akhirnya Ronggur terima job tersebut. Pada saat pesanan kue tersebut sudah sampai rumah si bos, sontak Ronggur pun shock bahwa pesanan tersebut barang narkotika. Dan Ronggur diajak untuk gabung, melainkan karena Ronggur orang yang pemberani dan ingin hidup menjadi orang kaya. Sontak Ronggur menolaknya. Keesokan hari Ronggur bercerita pada Tommy bahwa dirinya mendapatkan orderan mengambil pesanan narkotika berbungkus box roti. Pada malam hari, Ronggur berkencan bersama Andini. Pada saat Andini pergi ke toilet, datanglah ayah Andini dan calon pria yang dijodohkan oleh ayahnya. Di situ Ronggur merasa sakit hati karena dia dibilang tidak pantas untuk bersama Andini. Ronggur pun berontak dan pada akhirnya dia ikut bergabung pada mafia narkotika tersebut. Keesokan hari,
Ronggur bekerja dengan bagus, mengambil barang narkotika, dan dia dipercaya untuk menjalankan misi mafia tersebut. Sekian lama, Ronggur kembali ke rumah Tommy untuk balas terima kasih pada Tommy karena sudah menjadi teman yang terbaik untuk dia. Dan Ronggur memberikan hadiah pada adik-adik Tommy dan sekaligus memberikan uang pada Tommy. Lantas Tommy bingung karena Ronggur memberikan uang dan hadiah-hadiah tersebut. Tommy pun menggeledah tas Ronggur. Tommy menemukan narkotika dan pistol. Tommy pun akhirnya merasa kecewa dan marah pada Ronggur. Pada akhirnya Ronggur diusir dan pertemanannya menjadi putus. Keesokan malam hari, Ronggur mendatangi rumah Andini dan kebetulan di rumah tersebut sedang kumpul ayah, ibu, Andini, dan calon pria yang dijodohkan tersebut. Ronggur langsung berbicara bahwa dirinya mau melamar Andini dan Ronggur bilang pada orang tua Andini bahwa Andini sedang hamil anaknya Ronggur. Sontak ayahnya Andini terkejut dan terkena serangan jantung. Ronggur langsung membawa pergi Andini pada malam hari itu juga. Dan keesokan hari, Ronggur pulang ke kampung halamannya bahwa dirinya sudah sukses dan sekaligus membawa calon istrinya yang akan segera dinikahi oleh Ronggur. Ronggur pun akhirnya menikah dengan Andini. Setelah menikah, Ronggur menghilang dari segerombolan mafia itu. Dan Ronggur menjalani hidup bahagia bersama istri. Ronggur dikaruniai anak seorang laki-laki, namun seketika pada saat Ronggur sudah lama menghilang dan akhirnya mafia tersebut datang ke rumah Ronggur untuk menyelesaikan misi yang belum dituntaskan. Seketika Ronggur menolak dan dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang bikin dia merasa tidak tenang. Pada akhirnya mafia tersebut mengancam Ronggur bahwa kalau dia tidak menyelesaikan misi ini, dia akan bunuh Ronggur di depan istri dan anaknya. Atau sebaliknya, dia akan bunuh istri dan anaknya di depan Ronggur. Keesokan hari, Ronggur pun datang menemui bos mafia yang sudah bikin dia sukses. Bos mafia pun mengatakan ke Ronggur bahwa lo harus menyelesaikan misi ini untuk mengembalikan keadaan pada bisnisnya yang lagi kacau. Ronggur pun meminta izin pada istrinya untuk menyelesaikan misi ini untuk terakhir kalinya, namun Andini tidak menyetujuinya. Singkat cerita, misi pun dijalankan dalam pertemuan, namun pada saat misi dijalankan, Ronggur tidak ingin ada pembunuhan dan kekerasan dalam misi ini. Namun mafia kedua tersebut membunuh lawan pertemuan dalam misi tersebut. Sontak Ronggur marah. Pada saat misi tersebut sudah diselesaikan, bos mafia pun memberikan misi terakhir untuk ruang kebebasan Ronggur, yaitu membunuh orang yang sudah menghalangi bisnisnya. Pada seketika, Ronggur ingin menyelesaikan misi terakhirnya. Ronggur bertemu Tami alias adiknya Tommy di dalam bar. Tami pun dibawa pulang oleh Ronggur. Sontak, Ronggur dan Tami kaget melihat keadaan dalam rumah, melihat Teddy yang sudah tidak bernyawa lagi. Tommy pun pulang ke rumah dan melihat Teddy meninggal pada saat itu. Tommy marah besar menghajar Ronggur yang sudah membuat adiknya terjun memakai barang narkotika. Ronggur pun merasakan penyesalan dalam kehidupan yang sudah ikut bergabung pada mafia narkotika. Keesokan malam hari, Ronggur menemui bos mafia di dalam bar dan Ronggur belum menyelesaikan misi terakhirnya untuk kebebasan. Namun seketika ada perdebatan antara Ronggur dan mafia tersebut. Ronggur pun membunuh 3 mafia tersebut dan Ronggur pun kabur. Namun seketika pada saat Ronggur kabur menemui Togar. Togar pun mengetahui kejadian tersebut setelah membaca koran.
Togar merasa kecewa apa yang sudah dilakukan oleh Ronggur. Ronggur meminta tolong pada Togar untuk membawanya ke tempat persembunyian yang aman. Togar pun membawa Ronggur ke tempat persembunyian tersebut. Seketika ayah Ronggur diberitahu oleh tetangganya bahwa Ronggur telah membunuh gebong narkotika dan itu adalah kelompoknya sendiri. Pada malam hari, ayah Ronggur mendatangi Togar bahwa Togar tahu tempat persembunyian Ronggur. Pada pagi hari pun, ayah dan Togar mendatangi Ronggur di sebuah gubuk kecil di tepi laut. Akhirnya ayah dan Ronggur bertemu. Seketika polisi pun berdatangan untuk menangkap Ronggur, alias polisi yang dipanggil oleh ayahnya. Ronggur pun menyerahkan diri, namun seketika ternyata 3 mafia tersebut yang satu belum meninggal dan mengetahui keberadaan Ronggur, lalu menembak Ronggur dari kejauhan. The end.